saja sebelumnya kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah kita kembali untuk mengkaji lagi sebuah kaidah pengobatan yang tentunya ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita dan juga bagi seluruh masyarakat kita yang saya yakin itu juga akan jadi tambahan tambahan keilmuan untuk saya pribadi juga buat Bapak Ibu sekalian. Ya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada putra kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalamnya. Langsung saja bahwa hari ini kita masuk ke materi kedua, di mana materi ini tentunya adalah materi yang sangat vital karena ada kaidah diagnosa di dalamnya. Teman-teman sekalian, kita juga harus tahu bahwa ternyata Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu yang berkaitan dengan masalah nature atau kealamian adalah tanggal 5 Juni. Setiap tanggal 5 Juni kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, di mana konsep sebuah kesehatan dalam artian yang cukup luas seperti herbal ini masuk ke dalam konsep lingkungan hidup dunia. Dan ini sebagai tambahan prolog saja. Hari ini kita akan membahas satu pengertian herbal, farmakologi herbal, kemudian diagnosa herbal dan sifat asal herbal. Tetapi farmakologi herbal ini sudah kita dapatkan kemarin. Jadi insya Allah kita akan coba lanjut bagi yang sudah mendapatkan materi kemarin. Sebelum kita masuk ke pengertian herbal, sebenarnya kita, teman-teman sekalian, kita tahu bahwa sejarah masuknya herbal itu sendiri di Nusantara itu luar biasa, sudah lama tentunya. Yang pertama adalah masuknya bangsa Eropa ke Nusantara memberi pengaruh besar pada pencatatan ramuan tradisional asli Indonesia, yaitu pada abad 16 Masehi. Dan dokumen itu ditulis untuk menggunakan bahasa Latin. Yang pertama ditulis oleh Jacobus Pontius, seorang pelaut asal Portugis yang mendarat di Maluku tahun 16 Masehi. Beliau menulis 60 macam tanaman obat di Indonesia dengan deskripsinya yang berjudul Historia Naturalis et Medica Indiae. Itu judul bukunya. Kemudian, begitu juga Gregorius Rumphius membuat buku Herbarium Amboinense tahun 1741 sampai 1750 Masehi, menceritakan manfaat daripada tumbuhan untuk memelihara kesehatan dan mengobati penyakit. Kemudian munculnya monograf di Batavia tentang tanaman obat tahun 1816 oleh M. Horsfield. Ini juga monograf ini menceritakan tentang tanaman-tanaman obat yang ada di Indonesia tentunya, ya, di Nusantara. Kemudian Japanese Recept Book juga menulis tentang resep pengobatan Jawa kuno asli. Dan tahun 1907 seorang petinggi Belanda juga ketika bertugas di Semarang, beliau mencatat pengobatan daerah yang dibukukan dengan judul, ini judulnya bahasa Belanda ya, agak susah, saya tidak paham. Kemudian di Keraton sebagai pusat budaya Jawa juga menyimpan berbagai manuskrip pengobatan tradisional. Ada 2 naskah, yaitu tahun 1814 dalam surat Centini dan serat Kahrub bab jampi-jampi. Ini saya ingin garis bawahi teman-teman sekalian bahwa ternyata ini saya sedikit mengulas. Dahulu itu kitab herbal atau tanaman obat ternyata adalah bab yang berhubungan dengan masalah jampi. Jampi sebenarnya secara umum atau secara lugawi atau secara bahasa tidak masalah gitu ya. Tetapi tadi sepertinya
kalau memang ternyata jampi-jampinya itu kok banyak macam-macamnya, ini yang jadi masalah. Tetapi secara kaidah, prinsip secara bahasa, boleh ya misalnya kita kemudian katakanlah mau minum herbal, tetapi kemudian kita bacakan semoga dengan minum herbal ini cepat sembuh, itu tidak masalah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Jadi nggak masalah. Jadi itu ternyata mengandung sebuah kekuatan jampi, gitu ya. Walaupun kadang-kadang jampi-jampi ini juga menjadi sebuah apa ya istilahnya terlalu diklinikan, padahal belum tentu klinik sebenarnya. Jadi pada masa dahulu adalah sebenarnya lebih kepada apa jampi-jampi yang sifatnya ritual-ritual masa lalu. Tetapi tadi ketika berlebihan, ketika tidak ada syariatnya, ketika mungkin ada hal-hal yang berhubungan dengan masalah magic ataupun klinik, maka kita tinggalkan. Tetapi selama jampi-jampinya itu baik, kata-katanya baik, doanya baik, maka kita terima, gitu ya. Artinya gini, doanya adalah bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab ya mungkin kalau ada termaktub dalam hadis. Tapi kalau misalnya bahasa Indonesia tidak masalah. Misalnya ini adalah sebuah pengejauhan tahan zaman dahulu, bahwa dahulu saya juga ada di literasi yang lain, ternyata hampir semua budaya Jawa itu ada mesti jambi-jambinya. Ini yang luar biasa ya. Tetapi tadi sekali lagi kita harus husnuzon juga, jangan sampai kemudian mengatakan mereka musyrik secara utuh, tidak ya. Tetapi karena kadang-kadang ketidaktahuan mereka, bahasa Arabnya itu ada uzur jahil lah bahasanya, gitu ya. Kemudian penjauh di situ ditulis 4 penggolongan jamu. Jadi ini juga ada beberapa jamu-jamu. Bahasanya adalah usada. Usada itu pengobatan sebenarnya. Ada jalu, laki-laki, wanita, rarea, dan sebagainya. Ini adalah ranah-ranahnya primbon Jawa yang kontennya, isinya itu sebenarnya berkenaan dengan penyakit. Ya, kalau jalu berarti berkenaan dengan laki-laki, gitu ya. Baik itu afrodisiak untuk meningkatkan libido, wanita untuk masalah hal yang sifatnya kesehatan wanita, kecantikan dan sebagainya. Kemudian kalau yang lainnya ya tentunya tinggal ada masalah pusing, flu dan sebagainya. Itu Triguna Usada ini juga berbagai macam penyakit yang umum di masyarakat. Jadi sebenarnya sudah ada Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, teman sekalian seprofesi dimanapun berada. Sebenarnya kita nggak usah khawatir ketika minum herbal. Bahasanya kenapa? Karena literatur ini ternyata lebih lama dibandingkan bahasa sekarang adalah jurnal. Bahasa sekarang adalah penelitian. Bahasa sekarang adalah EPM, Evidence Based of Medicine. Jadi saya sendiri meyakini bahwa empiris ini luar biasa dan tentunya ini harus digali herbal-herbal yang luar biasa yang kadang hari ini belum dikatakan fitofarmaka misalnya. Belum dikatakan standar, baru empiris. Tetapi sekali lagi, selama sudah ada kitab asli zaman dahulu, ya kita harus yakini. Kenapa? Karena empiris tentu lebih lama, dan ternyata orang-orang tua kita dulu atau mungkin buyut-buyut ataupun mungkin dahulu tidak ada masalah. Tidak ada yang pernah kemudian keracunan, tidak ada yang kemudian muntaber, kemudian tidak ada yang kemudian dia oleng, tidak ada ya. Intinya adalah secara empiris ini sangat terbukti. Ini menjadikan sebuah kekuatan bahwa prinsip dasar herbal adalah bismillah, minum selama dosisnya tepat, sama itu tidak berlebihan, insya Allah dengan izin Allah itu bermanfaat ya. Tapi tadi ada kaidah-kaidahnya tentunya yang sebenarnya lebih kepada penggunaan airnya, kemudian herbalnya untuk apa, kemudian takarannya seperti apa. Nah itu kita perlu bahas hari ini insya Allah. Begitu juga serat primbon peninggalan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-2 tahun 1792. Ada sekitar 3.000 resep beliau tulis tentang tanaman obat sampai saat ini. Jadi luar biasa primbon-primbon kita di Nusantara itu dahsyat sekali, dan Indonesia terkenal di dunia berkaitan dengan masalah pengobatan herbal ini. Bahkan ketika kita dengar ada daerah Barus gitu ya, daerah sana gitu, itu ternyata pengobatannya atau daerahnya itu sudah terkenal di dunia.
Nanti suatu saat kita akan bahas. Kenapa? Karena ini sejarah yang berkenaan dengan Indonesia itu sebenarnya sudah terkenal dari zaman dahulu. Artinya ada nama daerah di sana namanya Barus itu yang ternyata menjadi rujukan dunia. Jadi kita bangga sebagai penduduk Indonesia di Nusantara ini dengan berbagai macam antaragam hayati dan herbalnya luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman sekalian seprofesi, sejawat, perjuangan kita di sini sama-sama, tidak ada yang katakanlah lebih dari saya, tapi sekali lagi kita kembali sharing. Ini pengertian herbal yang ini pun kita ketahui. Kenapa? Karena ini ranahnya legalitas, ranahnya adalah regulasi, ranahnya berhubungan dengan peraturan pemerintah. Maka kita harus paham definisi herbal menurut PPOM, perbandingan herbal dan obat sintetis, tujuan penggunaan herbal, rukun penyembuhan herbal itu sendiri. Jadi kita akan membahas masalah keempat poin ini. Kemudian ini ya, ini adalah sebuah definisi dari BPOM ya. Yang pertama adalah jamu. Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini ada lambang logo jamunya ya. Logo jamu ini adalah bisa dipakai ketika Bapak Ibu sekalian bisa meraciknya, atau mungkin nanti ada herbal yang kemudian dibuatnya ya dengan catatan tertentu, apakah dia UKOT, UMOT ataupun izin PIRT dan sebagainya. Nanti itu ada berhubungan dengan legalitas. Nah, jamu adalah menurut PPOM adalah obat tradisional Indonesia, ramuan atau bahan-bahan yang digunakan untuk membuat jamu, biasanya merupakan bahan yang secara turun-temurun digunakan untuk pengobatan secara tradisional, misalnya beras kencur, kunyit asam, temulawak, brotowali dan sebagainya. Jadi, selama ini menjadi sebuah prinsip turun-temurun empiris tadi, maka ini aman. Kenapa? Menurut BPOM juga ya, tadi kita tidak bicara belum fitofarmaka, kita belum bicara herbal standar, tapi kalau kita temukan di negara kita, di Nusantara ini ada kencur, kunyit, kemudian kita rebus, kita geprek, kita rebus, kita kemudian minum, dan ternyata itu berkhasiat yang luar biasa, maka lakukan saja, gitu ya. Sekali lagi, tidak ada dampak yang sangat signifikan dahsyat berkaitan dengan seolah-olah nanti ginjalnya masalah, seolah-olah nanti residunya tidak tersaring di ginjal. Tidak ada. Ya, kita konsumsi saja selama tadi cara perebusannya, misalnya direbus, ya. Bahkan orang Sunda mungkin suka makan lalapan, dia nggak masalah juga. Ya, mungkin orang hutan juga ketika kelaparan darurat mereka makan daun-daunan dan sebagainya. Itu juga tidak jadi masalah, kecuali teman-teman sekalian mungkin pernah mempelajari ada karakteristik dari tanaman atau biji atau buah yang beracun. Itu tentunya lain hal ya. Sekali lagi secara umum prinsip dasarnya adalah herbal sangat bermanfaat. Kemudian obat herbal terstandar. Ini logonya ya, 3.3 itu obat terstandar adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandarisasi. Jadi, pada tahap ini, obat herbal tersebut selain telah distandarisasi bahan bakunya dan proses produksinya juga harus melalui proses pengujian di laboratorium yang meliputi uji khasiat dan uji keamanan. Gitu ya, ini kemudian dijadikan obat standar ya. Artinya sudah ketahuan tuh khasiatnya apa, kemudian dia aman dikonsumsi oleh manusia apa tidak dan sebagainya. Itu herbal terstandar. Kemudian bagaimana fitofarmaka? Fitofarmaka adalah merupakan standar yang lebih tinggi lagi terhadap obat herbal. Fitofarmaka sendiri adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanannya dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinis. Apa yang dilakukan uji praklinik dan uji klinis? Biasanya digunakan mencit atau tikus ya putih yang kecil sebagai uji klinisnya. Uji praklinisnya, uji klinisnya itu kepada manusia.
Ya, uji prakliniknya kepada pencit, uji klinisnya itu kepada manusia dengan rentan waktu biasanya 3-5 tahun. Jadi selain obat melalui proses standarisasi produksi dan bahan baku, kemudian melakukan uji praklinik di laboratorium. Artinya ini sudah layak edar. Kalau sudah fitofarmaka sudah edar versi BPOM. Ya, jadi kita harus paham versinya BPOM. Nah, BPOM tentunya rujukannya adalah WHO gitu ya. Gitu. Kemudian ini dahulu jamu tersedia dalam bentuk rebusan ataupun cairan. Untuk saat ini, produk jamu sudah banyak yang beredar dalam bentuk serbuk ataupun kapsul. Karena obat tradisional merupakan produk yang dibuat dari bahan alam yang jenis dan sifat kandungannya sangat beragam. Maka untuk menjamin mutu obat tradisional diperlukan cara pembuatan yang lebih baik. Nah, inilah perlunya PPOM, adanya CPOTB dan sebagainya. Kemudian herbal terstandar, begitu uji khasiatnya sudah dilakukan terhadap hewan dan sebagainya, ketika sudah aman maka diuji kepada manusia. Fitofarmaka berarti dia sudah evidence based of medicine. Itu rumusnya. Kalau evidence based of medicine berarti dia masuk sudah jurnal. Jurnalnya jurnal nasional ataupun internasional. Berarti sudah boleh dikonsumsi versi BPOM. Gitu ya sekali lagi. Jadi ini versi BPOM. Jadi kenapa? Karena mohon maaf sekali lagi teman-teman di medis konvensional atau modern kadang sangat kehati-hatiannya adalah mereka tidak mau merekomendasi herbal yang tidak ada uji klinisnya atau tidak masuk ke fitofarmaka ini atau tidak ada jurnalnya. Ini ya, ini bagi ranah mereka yaitu ala kulihal silakan saja gitu ya. Tetapi tadi bagi secara pribadi saya menganggap bahwa tidak semuanya kemudian kita punya kemampuan untuk menjurnalkan, meneliti dan sebagainya. Tetapi secara prinsip dasarnya herbal sangat aman ya seperti itu. Jadi karena kalau kita lihat ada evidence based herbalnya itu tentunya paling hanya beberapa saja dan itu pun sekali lagi sebenarnya basic dasar evidence based herbal medicine sebenarnya adalah sudah ada empirisnya. Mereka meneliti itu juga sebenarnya. Tetapi kemudian dibuat data, dibuat penelitian dan sebagainya. Artinya tidak mungkin kemudian dia berdiri sendiri, tidak mungkin. Pasti ada dasar sebuah penelitiannya. Pasti di situ ada nilai empiris dan sebagainya. Itu yang harus kita ketahui. Kemudian obat herbal itu sebenarnya apa sih kan gitu ya bahasanya gitu ya. Obat herbal adalah tanaman atau bagian dari tanaman yang digunakan sebagai pemberi aroma perasa untuk pengobatan. Obat herbal sendiri merupakan produk yang berasal dari tanaman dan digunakan untuk meningkatkan kesehatan. Banyak obat herbal yang telah digunakan secara turun-temurun. Nah ini. Jadi saya kembali lagi bahwa mudah-mudahan teman-teman juga sepakat bahwa selama itu ada nilai empiris itu gini, nilai yang memang sudah digunakan oleh orang tua kita dulu dah. Itu paling gampang membahasakannya. Maka ketika dia sudah menggunakannya, biasanya itu akan dibukukan dalam sebuah materia medika herbalnya. Katakanlah seperti itu. Jadi kemudian dibuatlah buku dan sebagainya, itu sebenarnya secara umum aman-aman saja. Tetapi tadi dengan peningkatan teknologi, dengan kondisi pabrikasi dan sebagainya, maka mau tidak mau medis mengambil langkah yang paling aman. Bagaimana caranya? Herbal harus fitofarmaka. Artinya harus lewat penelitian dahulu baru kemudian dia mau konsumsi. Ya, itulah beda perspektif gitu ya. Dan ternyata saya juga mendapat informasi tidak semua dokter atau medis demikian Bapak Ibu sekalian. Ternyata banyak juga yang mereka itu Masya Allah yakin dengan herbal tanpa harus evidence based herbal medicine. Kemudian definisi dari Badan POM mengenai obat tradisional adalah bahan tadi yang sudah ternulis sebagainya. Jadi kita sudah menjelaskan ini bahwa jangan sampai kemudian nanti kita salah mengartikan definisi secara ketika ada kemudian misalnya Bapak Ibu mau buat herbal,
mau izin PIRT misalnya, atau mau naik lagi PP POM misalnya, silakan. Tapi kita ditanya nanti oleh survei untuk apa, herbal itu apa dan sebagainya. Itu biasanya ada diskusi semacam itu. Kenapa? Saya juga sedang proses perizinan. Alhamdulillah berkas sudah masuk semuanya dan sebagainya. Artinya apa? Itu kita harus paham juga. Jadi jangan sampai kita buat herbal, bikin herbal tapi tidak paham herbal. Tidak paham definisi herbal, versi BP POM, versi yang lainnya, gitu ya. Kemudian ini versi herbalis. Herbal adalah segala bahan, tumbuh-tumbuhan, hewan, ikan, garam, batu-batuan yang mengandung satu atau beberapa bahan aktif yang dapat digunakan untuk tujuan pengobatan. Ya, jadi apapun yang ada di alam ini, baik itu tumbuhan, hewan, ikan, garam, batu-batuan yang mengandung satu atau beberapa bahan aktif itu yang dapat digunakan untuk tujuan pengobatan, maka disebut herbal, gitu ya. Dan mudah-mudahan teman-teman menjadi herbalis ketika orang yang memiliki kepakaran atau arif dan mempunyai kecakapan atau skill dalam bidang pengobatan terapi dengan menggunakan herbal alami. Boleh teman-teman katakan herbalis, boleh. Kenapa? Selama teman-teman tadi paham tadi definisi herbalnya, kaidah herbalnya, diagnosa herbalnya, cara meracik herbalnya, kemudian komposisinya seperti apa, kemudian ketika terjadi sebuah DOC seperti apa, ketika kondisi pasiennya diabetes, apa yang harus dihindari dan sebagainya. Sebenarnya semua berhak menyandang herbalis, karena hari ini tidak ada gelar-gelar yang mohon maaf resmi, misalnya C herbalis lah, mungkin apalah, tidak ada, belum ada saat ini gelar-gelar yang formal ya untuk herbalis. Tetapi selama teman-teman Bapak Ibu sekalian paham herbal, paham secara apa ya konsep-konsep herbal, maka sah saja disebut dengan herbalis. Kemudian ini perbandingan yang sangat signifikan berkaitan dengan herbal dan kimia sintetis. Sedikit informasi bahwa yang disebut kimia sintetis adalah zat aktif yang dibuat sintetis oleh pabrikasi untuk pembuatan obat, gitu ya. Ini bahasa sederhananya seperti itu. Jadi kalau ada kimia plus sintetis, kalau kimia belum tentu sintetis, karena zat daun juga punya zat kimia, tetapi bukan sintetis. Kalau sintetis itu buatan, berarti sesuatu yang sifatnya dibuat, sesuatu yang katakanlah diduplikasi atau diperbanyak dengan bahan yang secara mungkin uraian katakan rumusnya sama, tetapi zat aktifnya belum tentu sama. Nah, perbedaannya di mana? Bahwa jelas herbal dari alam, kalau sintetis tentu dari kimia. Kemudian herbal bahan alami, ini tentunya dari kimia. Kemudian herbal diserap 90%, kalau kimia hanya 70 atau 50%. Kemudian herbal bersifat probiotik untuk meningkatkan apa istilahnya pertumbuhan. Sementara kimia adalah antibiotik buatan. Tadi antibiotik ada bahasa buatannya yang bisa jadi mengandung racun jika berlebihan. Kemudian meningkatkan imunitas tubuh, sementara beberapa obat kimia dengan kecenderungan tertentu akan menurunkan imunitas tubuh. Bahkan kalau teman-teman tahu bahwa pernah dengar kumur-kumur gitu ya. Jadi kumur-kumur pakai, mohon maaf apa ya, yang biasa beli di supermarket lah ya. Itu yang katanya menghilangkan bakteri, itu ternyata itu mematikan bakteri baik. Kenapa? Karena dibuatnya dari sintetis. Kalau alam suap itu penelitian, bukan saya yang ngomong ya, itu penelitian. Makanya kita terima saja. Dan penelitian pun dari mana? Dari medis. Artinya jangan terkena kalau bahasanya korban iklan. Ya, contoh kemarin saya sampaikan, oh dia orang diabetes, kemudian minum Tropicana Slim misalnya. Cek dulu posisinya apa. Kan gitu. Apakah dia betul-betul herbal, betul-betul alami, atau sintetis, atau yang senyawanya sama dengan alami.
Ya tentu tidak sama kalau senyawanya hampir sama. Artinya itu dibuat. Kemudian bersifat holistik, menyeluruh. Kalau ini bersifat meredakan bukan menyembuhkan. Ini kalau ini simptomatik, jadi holistik lawannya simptomatik. Simptomatik gejala saja. Kemudian kalau herbal tidak ada efek samping, yang ada adalah reaksi positif atau DLC, direction of cure ya, mengandung vitamin, mineral dan sebagainya. Sementara sintetis ada efek sampingnya, dan silakan cek teman-teman sekalian. Saya bukan anti medis ya, bukan anti obat, tetapi memang alhamdulillah belum pernah minum obat ya. Tetapi dan saya juga pernah praktik di rumah sakit, artinya dan saya juga alhamdulillah kadang-kadang sering nanya ke para klien, obatnya apa? Silakan cek di situ, biasanya ada efek samping ya. Dan ketika saya belajar farmakologi juga di Stikes itu juga ternyata ada efek sampingnya gitu ya. Kemudian memiliki kesan lebih cepat tetapi destruktif. Destruktif itu merusak gitu ya. Maka boleh menggunakan kimia, itu tergantung persepsi teman-teman. Selama itu mungkin belum mampu dan darurat, silakan. Ini bahasanya bahasa legowonya saya, tetapi kalau sudah yakin ya herbal saja cukup. Tapi kalau misalnya ternyata teman-teman, oh saya masih belum yakin, ya sudah. Tapi ingat, tidak boleh dikonsumsi berlebihan. Kalau teman-teman tahu saja yang uap itu hanya maksimal 2 kali. Ketiga kali dia akan terjadi iritasi. Seperti itu rumusnya. Jadi jangan sampai kemudian kita malah, mohon maaf, tergantung kepada sesuatu yang sifatnya buatan. Ingat, prinsip dasarnya adalah tubuh kita alami, tubuh kita fitrah, tubuh kita adalah sesuatu yang katakanlah berbahan dasar natural, maka berikan haknya sesuai dengan apa ya istilahnya, sesuai dengan rumusnya, sesuai dengan hak badannya, sesuai dengan apa yang diserap di dalam badan kita, bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu makhluk asing, karena sintetis dalam tubuh kita itu bisa dikategorikan makhluk asing gitu ya. Walaupun tadi dalam beberapa emergensi tentu dibutuhkan, tetapi selama kita punya strategi dan kemampuan bisa mengobati, ya bismillah kita pakai herbal. Kemudian, apa yang terjadi apabila kita mengambil obat kimia? Sekali lagi, kita tidak alergi kimia. Alergi di sini adalah tidak antipati, tetapi sekali lagi konsepnya adalah kegawat daruratan atau ketika emergensi. Obatan tersebut akan terus berfungsi di saraf pusat yang menyebabkan sakit. Jadi dia kadang-kadang akan menstimulasi saraf. Bahkan jika memang tidak seimbang cairannya, nutrisinya, bisa jadi dia muncul simptomatik tadi, gejala efek daripada setelah mengkonsumsi obat tersebut gitu ya. Ada deg-degan lah, kemudian ada dia ngantuk lah, kemudian ada juga nanti urinnya warnanya apalah dan sebagainya. Itu juga biasanya akan muncul. Kemudian pesakit merasa sembuh dan melakukan aktivitas seperti biasa, sedangkan keadaannya semakin parah dan akhirnya mewujudkan situasi penyakit kronis atau kronik, mewujudkan penyakit lain jika ini dikonsumsi secara rutin, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Sekali lagi rumusnya adalah rutin, tapi kalau sesekali ya menurut saya masih wajar. Tetapi kalau sudah rutin, maka dia akan menjadikan sebuah kondisi penyakit kronis. Kenapa? Karena pengendapan sisa sisa daripada obat-obat kimia yang tidak terserap oleh tubuh akan menjadi racun dalam tubuh kita. Gitu ya. Jadi sekali lagi kita bukan anti kimia, tetapi tadi bijak. Kalau bahasa medis itu bijak dalam penggunaan antibiotik, bijak dalam penggunaan analgesik, bijak dalam penggunaan ranitidin dan sebagainya. Kenapa? Karena obat tersebut jika salah akan mengakibatkan fatal. Kemudian penyakit sukar diobati dan organ sudah tidak berfungsi. Artinya teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah dimanapun berada, beberapa kasus yang saya tangani itu kadang menjadikan organnya itu bermasalah. Tadi mohon maaf saya juga agak telat. Kenapa? Karena saya menangani lagi darurat tetangga. Dia
walaupun saya sudah masuk tapi mungkin keluar masuk, tapi sebelumnya pada maghrib saya tangani sebentar saja. Saya hanya bekam mungkin 3 sampai 5 titik saja, dan itu cukup 15 menit selesai. Artinya, dan saya kasih herbal, artinya apa? Ternyata ini sharingnya. Sharing bahwa ternyata ini out of the record ya, tapi katakanlah ya, kalaupun ada dengar ya silakan dokter ya. Dan dokternya bilang begini, barusan ya, ini update barusan. Saya bingung ke Bapak, katanya. Organnya bagus, semuanya bagus, tapi kok Bapak sakit? Nah ini, ya, dia sakit, kemudian dia hanya nengok sedikit langsung hilang keseimbangan. Turun tangga dia langsung hilang keseimbangan. Seperti power yang ngedrop tiba-tiba. Tapi secara organ bagus, ya. Alhamdulillah tadi sudah saya terapi, sudah kasih herbal, Masya Allah luar biasa, dia sudah enak dan luar biasa, darahnya juga banyak. Ya, saya juga stimulasi pijat titik-titik saraf bagian kepala, karena ternyata di situ ada stagnasi atau penyumbatan yang dominan, dibuktikan dengan warna bekam dan darahnya juga cukup signifikan. Kemudian apa yang terjadi apabila kita tidak mengambil herbal? Satu, berlaku penuaan. Kenapa berlaku penuaan, Bapak Ibu sekalian? Karena pada prinsipnya herbal itu sebenarnya, terutama yang sifatnya diuretik, itu akan menjadikan atau kutip antioksidannya tinggi atau menjadikan kita lebih awet muda. Ya. Tadi dengan catatan tadi herbal-herbal tertentu yang sifatnya untuk anti aging ya. Kemudian yang kedua adalah tua sebelum masanya, yaitu sel-sel mengalami kematian dan kerusakan jaringan bila keadaan berlaku seperti ini. Artinya apa? Kalau kita tidak jadikan herbal sebagai konsumsi, maka bisa jadi ya kembali tadi tua ya. Artinya mohon maaf, sel sudah rusak, kemudian organ sudah lemah, kemudian nutrisi kemudian lemah, nutrisi juga tidak tercukupi. Sementara prinsip dasar alami dalam tubuh kita sebenarnya adalah bisa diperbaiki dari herbal. Kemudian yang ketiga adalah sistem immunity akan mudah merosot. Jelas ya, karena sekali lagi karena tadi bahwa beberapa obat-obatan sintetis itu akan menjadikan imunitas menurun. Contoh yang paling sederhana, mohon maaf, saya sedikit sampaikan menurut Menkes bahwa vaksin pertama adalah melemahkan imunitas kita. Vaksin kedua baru kemudian meningkatkan. Artinya apa? Ada sebuah sistem yang kemudian itu menjadikan imunitas kita menurun. Contoh, penggunaan alkohol berlebih untuk tangan, hand sanitizer, itu akan mematikan bakteri baik dan imunitas kita menurun. Tadi kumur-kumur, bakterinya semakin kuat, bakteri jahatnya semakin kuat, bakteri baiknya banyak yang mati. Itu penelitian sekali lagi ya. Makanya tolong sekali lagi jangan kita mudah, mendingan kumur-kumur pakai daun sirih misalnya, itu bagus ya, itu antiseptik. Kumur-kumur pakai bidara itu juga luar biasa ya. Makanya lebih kepada prinsip dasar herbal. Kemudian tubuh mudah terkena penyakit degeneratif. Apa itu penyakit degeneratif? Penyakit yang membutuhkan rehabilitasi atau di atasnya kronis ya. Kenapa? Karena tubuh kita tidak pernah ditune up. Karena tubuh kita tidak pernah diberikan nutrisi. Karena tubuh kita tidak pernah diberikan hak. Maka suatu saat organnya akan komplain. Maka suatu saat organnya akan rusak dan sebagainya. Itu yang terjadi jika kita tidak mengambil herbal. Ini detoksifikasi sangat penting. Detoksifikasi sangat penting dalam sebuah kaidah herbalogi. Kenapa? Karena wakulu washrobu wala tusyriku, apa yang kita makan dan minum adalah sebuah sumber penyakit, dan kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang kita makan juga bebas di luar. Maka saya menyarankan kepada teman-teman bagaimana caranya sebelum kita mengobati sumber penyakitnya, maka kita detox dulu.
kita bersihkan dulu, kita cleansing dulu, ya. Artinya adalah membuang bahan beracun yang menyebabkan organ tidak berfungsi, yaitu dengan detoksifikasi. Kemudian diproses pembersihan dan sebagainya. Kenapa? Karena bisa jadi herbal yang tanda kutip mahal sekalipun, jika belum didetoks akan terjadi pada tubuh kita penyerapan nutrisinya, penyerapan herbalnya tidak maksimal. Artinya mau tidak mau nanti akan menjadi sebuah, mohon maaf tanda kutip, pemubaziran. Kenapa pemubaziran? Karena belum didetoks. Jadi si herbal ketika kita konsumsi lewat saja, makanya ada pesan bahwa herbal tidak berfungsi dengan baik, atau herbal itu lambat, atau herbal itu tidak manfaat, atau sudah banyak minum herbal tapi nggak ada pengaruh apa-apa misalnya. Ini jadi masalah. Kenapa? Karena tidak melalui proses detoksifikasi. Bagaimana munculnya ketika detoksifikasi? Ketika kita mengambil sebuah prinsip detoksifikasi, tolong jangan lupakan kaidah DOC. Apa itu? Direction of cure. Apa itu reaksinya? Pusing, batuk, demam, gatal, alergi, timbul penyakit lama, dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena sebenarnya prinsipnya adalah mengeluarkan, merilis. Jadi, prinsip dasar detoksifikasi adalah mengeluarkan penyakit yang pernah dialami. Ketika dia sudah pernah sakit kepala, maka dia akan dikeluarkan, gitu ya. Kemudian ketika dia batuk, dia akan dikeluarkan. Ketika demam, maka demam itu menguap. Ketika gatal, dimunculkan bentuk-bentuk gatal. Alergi juga akan muncul, tetapi jangan panik tadi. Ketika seperti ini, solusi yang paling tepat dan utama adalah konsumsi minum madu pakai air hangat. Itu selesai, akan hilang gitu ya, apa istilahnya, efek daripada DOC ini. Jadi minum air madu pakai air hangat, dikonsumsi perlahan, apalagi kalau ditambah mungkin sedikit jahe, tidak masalah. Tapi prinsip dasarnya adalah menetralisirnya dengan air madu, ya. Air hangat plus madu. Kenapa hangat? Karena sifat hangat adalah melancarkan sirkulasi darah. Jadi membuang segera. Tapi kalau dingin ya dia kurang. Nah, bagaimana dengan cukup madu saja? Boleh madu saja, selama madunya madu hutan, madu yang diambil dari nektar yang ada di hutan, bukan nektar rambutan, randu dan sebagainya, tetapi nektar yang hutan, yang semua bunga-bunga diambil. Kenapa? Apa bedanya? Biasanya kadar airnya lebih rendah, juga sifatnya hangat. Itu ciri-ciri madu hutan. Tapi kalau madu-madu yang lain yang mungkin madu ternak, tadi randu, rambutan, itu berdasarkan saripati daripada bunga yang dihisap oleh madu tersebut. Ini. Jadi tujuan penggunaan ini adalah, jadi tujuan penggunaan herbal sebenarnya adalah untuk menyeimbangkan. Ini ada 4 konsep: merilis, merileks, kemudian meregenerasi, dan refunction. Apa itu? Dia mengeluarkan tadi. Itu prinsip detox, ya. Penggunaan herbal ini lebih kepada detoksifikasi juga. Artinya herbal ketika dikonsumsi itu sifatnya akan merilis, mengeluarkan apa racun yang ada dalam tubuh kita, merelaksasi, mengistirahatkan tubuh dalam kondisi yang stabil. Kemudian meregenerasi, mengganti yang baru sel. Kenapa? Karena sel-sel yang rusak akan terbuang baik lewat urin, lewat BAB, lewat keringat, kemudian bisa juga lewat darah, gitu ya. Jadi itu akan terbuang, akan tergantikan. Kemudian refunction, apa, membalikan fungsinya. Setelah dirilis, kemudian dia relax, kemudian sel baru, atau kalau bahasa peredaran darah adalah jaringan baru muncul. Kalau ini sel-selnya baru muncul, maka mau tidak mau fungsinya akan kembali normal. Ini adalah tahapan yang harus dilalui ketika mengkonsumsi herbal, dengan catatan herbal tersebut adalah tepat. Nah itu ya.
Teman-teman sekalian, dimanapun berada, ini adalah sebuah contoh, walaupun herbal aman digunakan, apa yang sebaiknya diperhatikan ketika mengkonsumsi herbal. Apa? Pastikan obat herbal dikonsumsi telah terdaftar BPOM. Jika, ini jika tambahan, ingin dijual beli, diperjualbelikan secara bebas. Kalau tidak nanti keciduk gitu ya. Jadi ini harus terdaftar di BPOM selama herbal tersebut bentuknya adalah untuk umum. Tapi kalau untuk kalangan sendiri tidak perlu, ya, tidak perlu. Kalau rebusan tidak perlu, gitu ya. Kalau sifatnya simplisian tidak perlu. Yang di BPOM itu biasanya sudah bentuk kapsul, bentuk kemudian dia Everscan, apa ya, yang bentuknya tablet, gitu ya. Kemudian bentuknya cairan yang sudah dimix dengan herbal tertentu yang sudah ada labelnya baru. Kemudian, jika sedang dalam proses pengobatan obat tertentu, sebaiknya konsultasikan dengan dokter apabila ingin menggunakan obat herbal. Jika dokternya paham herbal. Tetapi ini perlu diganti. Dorukan ke tabib atau herbalis apabila ingin menggunakan herbal. Jadi, malah ini saran saya adalah diganti herbalis. Kenapa saya menggunakan dokter? Supaya, karena ini ranahnya BPOM, jadi bahasanya ya medis gitu ya. Tetapi kalau memang selama ke kalangan kita ya ke herbalis, yang tentunya dia sudah tersertifikasi, yang sudah mengikuti pelatihan, yang sudah belajar banyak mengenai herbal, seperti itu. Kemudian untuk wanita yang sedang hamil atau menyusui perlu perhatian khusus untuk golongan ini, memang menggunakan pemakaian obat baik modern atau tradisional harus diperhatikan karena dikhawatirkan dapat mempengaruhi bayi. Ini saya simpulkan. Biasanya di kemasan itu tidak untuk konsumsi ibu hamil atau menyusui misalnya. Ini banyak pertanyaan teman-teman. Ini saya kupas sedikit ya. Kenapa? Karena saya banyak sekali pertanyaan ini ya, banyak sekali. Dan saya jawab dengan diplomasi. Diplomasinya begini, bahwa larangan itu atau anjuran itu memang untuk kehati-hatian dari BPOM. Tapi jika sesuai dosis kemasan dan dikonsumsi minum air putihnya banyak, tidak masalah. Ini ya, ini saya ya, sekali lagi, dan itu semuanya tidak ada yang masalah gitu ya. Karena waktu itu juga banyak klien saya, ini kok nggak boleh, kan saya sedang hamil misalnya, kecuali satu sifatnya tunggal, dosisnya berlebih, nah itu juga harus hati-hati. Tapi intinya adalah selama itu mix formulasi dan itu ada madu sari kurma, insya Allah aman. Tapi selama itu tunggal, misalnya dia sedang hamil, konsumsi temu putih ya salah, atau konsumsi kunir putih salah lagi. Kenapa? Karena temu putih untuk urusan haid, khawatirnya nanti kontradiktif di dalamnya. Kunir putih salah, kenapa? Karena dia berhubungan dengan kanker, misalnya payudara atau kanker serviks misalnya. Ya, sementara ibu hamil membutuhkan nutrisi. Apa yang dibutuhkan nutrisi? Spirulina, pegagan, zaitun, dan sebagainya, omega squalene dan sebagainya, atau yang lainnya gitu ya, seperti itu. Jadi bukan berarti tidak boleh, tapi makanya harus kita juga pelajari dengan benar. Pastikan di dalam kemasan tertera bahwa obat tersebut aman untuk dikonsumsi oleh wanita hamil dan menyusui tadi ya. Kalau rujukannya BP. Jika akan dioperasi, beritahukan kepada dokternya operasi yang dikonsumsi. Sebenarnya ini pun tidak jadi masalah. Ini tidak masalah, kecuali malah yang jadi masalah gini teman-teman sekalian. Ini kenapa saya sampaikan, ini seolah-olah saya balik persepsinya, saya rapital thinking untuk katakanlah berpikir terbalik, bahwa justru teman-teman sekalian hati-hati jika ada seorang klien yang sedang mengkonsumsi pengencer darah di bekam, bahaya, nanti ada bleeding, darahnya muncrat atau berlebihan, atau ternyata dia sedang mengkonsumsi obat yang katropil misalnya, atau yang jantung, kemudian kita katakanlah terapinya pastu misalnya, itu tidak boleh. Kenapa? Karena dia sedang bergejolak jantungnya misalnya. Atau ada juga kondisi-kondisi di mana dia sedang mengkonsumsi obat yang menjadikan dia
nyeri misalnya, tetapi kemudian dipijat, jadi masalah juga gitu. Jadi artinya justru malah ini terbalik ya, menurut saya ya. Kenapa menurut saya ya? Karena sekali lagi kalau kita berpikir jelimet malah makin jelimet. Tapi kalau kita berpikirnya sederhana dalam artian perlu keilmuan. Sederhana di sini adalah bahwa yang perlu dihati-hati adalah obat kimia sintetis. Itu rumusnya. Bukan obat herbal. Gitu ya. Jadi ini sugesti yang saya munculkan kepada teman-teman gitu ya. Anak di bawah usia 18 tahun dan orang tua di atas 65 tahun perlu pengawasan dokter. Lagi ini adalah rumus BPOM, rumus yang ada di negara kita, bukan secara empiris ya teman-teman sekalian ya. Jadi ini saya garis bawahi ya, dan ini saya merah-merahkan juga sebenarnya adalah yang perlu penjelasan gitu ya. Seperti itu. Oke. Prinsip dan tujuan herbalogi. Ya. Tujuan daripada herbalogi adalah sebenarnya adalah prinsipnya adalah menggunakan bahan-bahan yang sifatnya alami. Ini prinsipnya. Tidak menggunakan bahan isolasi, bahan yang sifatnya sintetis yang kemudian seolah-olah itu terbuat dari yang tidak alami, bahan kimia ataupun obat-obatan yang sifatnya ke arah racun sintetis ya, sintetis kali. Tujuan herbalogi adalah untuk pengambilan herbal untuk mengembalikan keseimbangan tubuh dan bukan sekedar untuk menghilangkan gejala atau symptomatic treatment. Ya, di sini adalah pengolahan ya, ataupun gejala saja gitu ya. Jadi bukan hanya untuk gejala tapi pada keseimbangan. Bahkan secara yakin ini bisa mati organ gitu ya, dan dahsyat sekali ya. Ini teman-teman sekalian dimanapun berada, 4 poin ini harus ada dalam sebuah pengkonsumsian herbal. Yang pertama adalah yakin, harus yakin bahwa ternyata Allah menciptakan penyakit pasti ada obatnya, satu. Yang kedua, kesembuhan itu sebenarnya adalah banyak faktor daripada keyakinan. Di sini disampaikan 50% emosi, 20% sebagainya. Tapi ada juga dalam literasi yang lain atau dalam buku yang lain dijelaskan 70-80%. Ada yang sampai 90%. Intinya adalah apa? Yakin. Kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman tahu obat placebo. Pernah dengar placebo? Placebo adalah obat hoax kalau zaman sekarang. Obat hoax itu gini, padahal dalamnya cuma air putih, dikapsulin misalnya, dikasih ke pasien, tapi sugestinya kuat, maka yang menang sugestinya, padahal dalamnya cuma air putih. Atau menauzubillah, mohon maaf, dalamnya ternyata mohon maaf sekali lagi, tele apa gitu ya, dimasukin dan sugestinya kuat maka sembuh. Padahal sebenarnya hasilnya tidak ada manfaatnya dan sebagainya, tapi karena keyakinannya, itulah disebut dengan efek placebo namanya. Ya, ini kenapa menjadi sebuah penting buat teman-teman, buat kita semua, komunikasi, diagnosa herbal itu ternyata yang utama, teman-teman. Urusan herbal itu belakangan. Urusan mau rekomendasi referensi herbal itu belakangan. Kalau klien sudah yakin dengan kita, herbal apapun dikonsumsi dengan izin Allah sembuh. Ya, ini sudah saya buktikan soalnya ya. Sudah saya buktikan. Jadi saya alhamdulillah saya konsultan herbal, jadi tidak perlu saya katakanlah datang, cukup foto lidah dan urin saja. Maksudnya urinnya warna apa gitu. Kemudian nanti akan saya berikan herbalnya. Toh saya tidak pernah ketemu. Toh saya tidak, tapi tadi kita kuatkan dari diagnosanya dan sebagainya. Alhamdulillah, ala kulli hal, dengan izin Allah sembuh. Semuanya adalah dengan izin Allah. Kemudian yang kedua adalah rutin, continue, istimror. Jadi
jangan sampai kemudian berpersepsi bahwa sekali minum herbal langsung sembuh. Ya, ini menjadi sebuah harus dikuatkan lagi. Kalau memang ternyata betul-betul sekali minum herbal, bisa asalkan dosisnya mainkan, gitu ya. Saya sudah buktikan itu sebenarnya, tetapi mungkin itu kasuistik tertentu saja. Tetapi bisa ya, sangat bisa mungkin. Saya bisa bilang bahwa kemarin saya adakan pelatihan tang lidah itu pagi di terapi, kemudian pasca terapi langsung berubah lidahnya, langsung berubah fresh-nya. Saat itu saya berikan herbal juga. Hari itu juga bisa, gitu ya. Tapi tadi dengan diagnosa yang tepat. Kemudian cukup apa dosisnya disesuaikan di sini ya, disesuaikan. Jadi dosis-dosis ini adalah untuk menentukan bahwa misalnya sebenarnya nanti di bawah ada bagaimana dia 1 gram itu herbal mewakili 10 kg berat badan. Misalnya kurang dari 40 kg 1-2 kapsul, lebih daripada 40 kg 2-4 kapsul. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah yang paling penting nih, paling penting. Mohon maaf, ini perlu digarisbawahi. Ini yang kemudian saya sering dikomplain dulu waktu saya masih di klinik ya. Sekarang saya sudah di rumah, artinya terapi di rumah dan sebagainya. Ketika di klinik saya sering dikomplain. Waktu itu kan saya konsultan. Kok kemudian setelah minum herbal malah pegel, kok malah pusing, bahkan ada yang kemudian yang tadinya vertigo langsung, mohon maaf, langsung hilang keseimbangan dan sebagainya. Ada yang gatal-gatal dan sebagainya. Inilah rumusnya Pak, teman-teman sekalian. Sampaikan bahwa Bu, Pak, Nek, apalah ya, itu adalah bagian daripada efek positif. Apa itu efek positif? Disebut dengan DOC. Apa DOC? Direction of Cure. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa itu sedang proses penyembuhan, di mana penyakit-penyakit yang diderita sebelumnya akan dimunculkan, gitu ya. Bagaimana solusinya? Berikan air yang cukup, tambahkan madu yang hangat, ditambahan dari saya karena di sini nggak ada. Tambahkan pakai madu, insya Allah hilang yang tadinya keseimbangannya hilang, yang tadinya masalah nutrisinya lemas dan sebagainya, maka insya Allah akan ternetralisir. Seperti itu ya. Jadi wajar kalau ada direction of cure. Kemudian tujuan juga nih ya, artinya di sini tujuan daripada mengkonsumsi herbal adalah mengobati banyak penyakit yang telah ada, mencegah penyakit baru, merilis dan sebagainya. Banyak sekali ini, luar biasa. Refunction, keseimbangan, kemudian herbal lebih mudah diserap, berbagai jenis bahan aktif dalam herbal adalah lebih baik dikonsumsi dalam bentuk asli, maksudnya rebusan, kemudian herbal dapat dalam bentuk sinergi atau campuran dan sebagainya. Kemudian penting apa? Hal-hal yang membuat herbal menjadi tidak berfaedah. Apa itu? Mindset kita terhadap herbal. Jadi teman-teman sekalian, tadi saya dengar ada diskusi ibu-ibu menarik menurut saya ya. Artinya ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak coba untuk apa ya? Seolah-olah Pak minum ini, insya Allah sembuh. Ya belum tentu, maksudnya gini ya. Artinya apa? Bahwa rubah mindset dulu Bapak Ibu sekalian. Rubah mindset dulu. Kalau herbal ini manfaat, fungsinya ini, kemudian dia punya khasiatnya ini, kemudian ini adalah bagus untuk organ ini, seperti itu Pak. Nah kalau ini tidak terjadi, maka herbal itu tidak, ya cuman hanya sekedar lewat saja, gitu ya. Kemudian ternyata pada saat itu dia sedang stres, dia nggak jadi. Kenapa? Karena stres itu menurunkan atau meningkatkan hormon kortisol, di mana hormon ini akan mempengaruhi khasiat daripada si herbal. Kenapa mempengaruhi? Karena dia sudah negatif duluan. Karena dia sudah, ini mah nggak manfaat. Itu namanya hormon kortisol. Dia sudah antipati, dia sudah pesimis dan sebagainya. Maka ini tidak jadi faedah. Kemudian sembelit, kenapa nanti susah buang air besar? Oh nanti sembelit dia, kenapa? Karena mungkin dia tidak menggunakan cara
tambah dengan herbalnya, yang lain yang untuk melancarkan. Jadi teman-teman sekalian, ini saya garis bawahi di sini. Kadang-kadang kita lupa ngasih herbal, tapi lupa sebenarnya dia itu nanti keluar racunnya lewat mana. Ini penting. Ini saya berbicara apa ya, supaya teman-teman mudah-mudahan bisa terinspirasi, Pak. Kalau misalnya ada klien yang akan kita coba treatment, kita coba terapi, dan ternyata terapinya ini misalnya lambung, maka kita harus tahu lambung itu nanti toksin itu racunnya lewat BAB atau urin, kan gitu. Maka lambung otomatis BAB, kan gitu. Maka ketika berhubungan dengan ini, maka berikan herbal, bagaimana caranya nanti BAB-nya lancar. Jangan sampai konsumsi herbal kemudian tidak diberikan solusi untuk pembuangannya atau eliminasinya. Contoh kasus, ada penyakit bengkak atau asam urat, reumatik dan sebagainya. Dikasihlah herbal sidak gurih, gandarusa dan sebagainya. Tetapi dia lupa tidak diberikan herbal diuretik yang lainnya, walaupun sidak gurih gandarusa sifatnya diuretik. Tetapi tadi kalau ingin kuat, tambahkan lagi herbal-herbal yang sifatnya untuk diuretiknya yang kuat, meniran misalnya. Kenapa? Karena meniran ini diuretiknya kuat, sehingga yang tadinya bengkak, yang kemudian nanti kempes, maka kempesnya itu kebuang lewat urin, gitu maksudnya, Pak. Ya Pak Ibu ya, jadi tolong di satu sisi ya, kalau bahasa jualannya Ibu dapat double gitu ya, tetapi di sisi lain secara rekomendasi herbalnya akan lebih maksimal gitu ya. Kemudian ketika dia tidak berfaedah, apa? Asupan airnya yang kurang, terlalu banyak lendir, ya ini juga mempengaruhi. Kenapa? Karena ini akan menjadikan konsentrasi daripada herbal terpecah. Kemudian kondisi tubuh atau terlalu asam atau asid, ini juga bermasalah. Artinya ada ketidakseimbangan antara tubuhnya. Ini juga harus diperbaiki juga, harus diseimbangkan dahulu. Kemudian tidak rutin mengkonsumsinya dan dosisnya tidak mencukupi. Nah, tujuan sinergi apa? Nih, teman-teman sekalian. Jadi ini rumus supaya mempercepat herbal adalah, tujuan sinergi adalah mempercepat proses penyembuhan, menambah potensi daripada kekuatan khasiat obat atau herbal tersebut, mengurangi kekerasan daripada herbal tersebut, dan melenyapkan efek samping. Kenapa? Karena dia saling mensinkronis, karena dia saling melengkapi. Ya, kalau tunggal DOC-nya tinggi, kalau tunggal biasanya ada efek-efek yang pasca itu biasanya muncul. Kenapa? Karena dia keras, agak keras tanda kutip, ya seperti itu. Oke, ini tugas lewat. Oke, teman-teman sekalian. Ya, ini ada beberapa klasifikasi herbal. Ini masuk ke farmakologi herbal, tapi sekali lagi ini kemarin sudah saya jelaskan sebenarnya. Nanti kita lewat warna herbal, jenis tanaman dan sebagainya. Jadi ini jujur akan saya lewat karena teman-teman juga tentunya sudah mendapatkan kemarin di materi awal ya. Tetapi ini sebagai tambahan saja bahwa beberapa klasifikasi tanaman obat itu ada bentuk sayuran, semak, rumput, bumbu, dan sebagainya. Buah, umbi, rimpang, atau rizoma tanaman. Jadi contoh buah apa? Apel, jambu, umbi, daun dewa, singkong, dan sebagainya. Kemudian tanaman hias itu tapak darah, daun ungu, dan sebagainya, lidah buaya. Sayuran ya tentunya. Kemudian prinsip dasar herbal adalah radik atau akar. Kenapa disebut radik? Karena bahan dasarnya adalah akar. Kenapa disebut dengan batang? Karena bahan dasarnya adalah lignum. Kenapa daun? Karena nama ilmiahnya adalah folium. Kenapa biji disebut dengan semen? Ini adalah nama ilmiahnya. Apa itu? Jintan, adas, lada, dan sebagainya. Ini tambahan buat teman-teman sekalian agar tahu. Oh, kita mau dia apa namanya, kan biasanya mungkin teman-teman ada yang terkenal radik. Ya berarti dia dari akar. Gitu, entah topat kali, entah apa, yang jelas adalah akar-akaran seperti itu. Ini dilewati, kenapa kemarin sudah ya, sekali lagi kemarin sudah dijelaskan.
Jadi saya lewati saja. Walaupun itu sebenarnya adalah nanti suatu saat perlu pengulangan. Nah, ini pernah saya baca 2009 atau 2015 kalau tidak salah. Ini ada di kitabnya Inusina, berbahasa Malaysia ya. Saya sedikit sampaikan. Ini ada beberapa kategori panas kering ya. Di sini muncul apa istilahnya panas kering untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jantung, paru. Herbal yang berada pada zona ini adalah herbal-herbal bersifat aromatik. Jadi karakteristik daripada panas kering ini adalah sifatnya aromatik, gitu ya. Jadi nanti bisa dipahami. Kemudian ada juga yang sejuk kering atau namanya klat, gitu ya. Dingin dan kering. Penyakit-penyakit yang bersumber dari darah, herbal zona yang berada pada zona ini adalah herbal-herbal yang bersifat klat, biasanya berhubungan dengan lambung dan sebagainya. Kemudian sejuk, lembab, ini sifatnya manis ya. Dingin, basah untuk penyakit-penyakit yang bersifat radang dan ginjal. Herbal-herbal yang berada pada zona ini adalah herbal yang bersifat dingin. Jadi rata-rata berhubungan dengan masalah dingin, yaitu ginjal. Panas dan lembab, sifatnya pahit ya. Untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan unsur angin seperti usus, hati, lipa, dan lain-lain. Herbal ini berada pada zona herbal yang bersifat pahit ya. Kita jelaskan nanti belakang. Ini 4 unsur ya. Nanti saya juga akan membahas diagnosa tibu nabawi ya. Tapi itu nanti kategori dosisnya berbeda dengan dosis BPOM, dosis tradisional maupun dosis klasik. Jadi saya akan membedakan antara dosis-dosis yang ada gitu ya. Oke teman-teman sekalian, jadi ini kategorinya adalah kalau secara umum seperti ini. Jadi panas, kemudian dia juga basah bisa mempengaruhi kekeringan, dingin, kemudian dia panas. Ini 4 ya. Apa dari sini ke sini gitu ya. Jadi rumusnya adalah begini. Ke sini, ke sini, ke sini. Jadi melingkar. Berarti ketika kategorinya adalah panas basah seperti ini, basah dingin maka ini seperti itu ya. Jadi ini rumus ya. Ini rumus seperti ini. Jadi ketika dia kondisinya dingin dan kering maka dia berhubungan dengan tanah atau darah. Ketika berhubungan dengan kering dan panas maka sifatnya api seperti itu ya. Kemudian apa sifat daripada herbal dan contohnya kalau sifat daripada herbal yang berhubungan dengan penyakit-penyakit katakanlah panas ya, salah satunya adalah bisa berhubungan dengan kalau di sini memunculkan panas dan basah misalnya, dia mencuci dan menguatkan hati, berada pada kunyit, tapak darah, kelor, sider, vulva dan sebagainya. Kemudian ketika kategorinya basah ke dingin, maka mempunyai sifat panas, sambiloto, alang-alang, pergagan dan sebagainya. Kemudian mempunyai sifat dingin dan kering, maka penyakit yang berkaitan dengan darah yaitu sambung nyawa, klorofil, kompres, spirulina dan sebagainya. Jadi ini kaitan-kaitan dua ini ya. Jadi kadang-kadang tidak berdiri sendiri, kadang-kadang dia berdiri sinergi dengan yang lainnya. Artinya ada rumus basah, kering, dingin, kering dan sebagainya. Oke. Ini contoh aplikasi. Contoh aplikasi ini adalah misalnya herbal-herbal yang sifatnya panas misalnya ya. Contoh di sini yang lebih apa ya, kalau bahasa secara umumnya adalah yang sifatnya panas, kurba, jahe, kusulini, batu sifatnya panas. Dan juga di sifatnya pahit gitu ya. Kemudian bagaimana dengan kondisi yang lebih ke angin, gingseng, mengkudu, tongkat ali, akarat ini juga sifatnya pahit tapi mengusir angin. Kemudian bagaimana sifatnya air, diuretik, pegagan, meniran, sambiloto dan sebagainya. Bagaimana dengan herbal yang sifatnya dingin, rosella, putih, manjakane, temulawak, kunyit, kunir, temu dan sebagainya. Nah, ketika dipadukan, misalnya
membutuhkan herbal panas dan pahit, maka inilah solusinya. Dibutuhkan pahit dan dingin, inilah solusinya. Dibutuhkan dingin dan kering, inilah solusinya. Kering dan panas di solusi seperti ini. Ini rumus dasar daripada 4 unsur Ibnu Sina. Ya, nanti beda lagi dengan Tibun Nabawi. Diagnosa herbal itu api, angin, tanah, air. Ini 4 unsur tetap ya. Ada diagnosa herbalnya. Ini ada di kitab ya, saya punya itu berbahasa Malaysia. Kemudian sifat api adalah pembakaran. Kemudian metabolisme membutuhkan panas. Artinya proses metabolisme tubuh membutuhkan panas. Berarti dia membutuhkan api. Tenaga, kemungkinan kelebihan atau kekurangan bisa jadi drop dan sebagainya. Kekurangan api bisa jadi penurunan kerja metabolisme. Bekam bisa mematikan api, artinya mengeluarkan panas. Kelebihan api bisa pakai kelapa hijau dan sebagainya. Ini luar biasa sifat daripada api. Kemudian angin. Angin itu lebih kepada kalau ilmu klasik itu sebenarnya lebih ke oksigen atau udara. Gitu ya, angin atau udara. Hubungan organnya biasanya berhubungan dengan paru-paru. Kenapa? Seluruh yang berhubungan dengan oksigen itu berasal dari paru-paru. Gitu ya. Angin juga bahasanya itu sebenarnya muncul dari paru-paru gitu ya. Tetapi dia menyebar ke jantung dan sebagainya. Dipengaruhi oleh aliran darah yang panas dan sebagainya. Terapi kekurangan oksigen bisa pakai spirulina, bisa pakai pegagan, bisa pakai ginkgo biloba dan sebagainya. Pengobatan kimia penyakitnya bisa jadi ini ada angin atau gastritis di lambung gitu. Herbalnya biasanya berupa aromatik gitu ya. Kemudian air itu sifatnya mengurai. Terapi herbal air itu bagus untuk masalah kencing atau ginjal. Dan terapi air juga sifatnya diuretik. Artinya herbal-herbal yang anti hipertensi harus mempunyai sifat diuretik. Dan herbalnya monokotil itu tunggal. Dia herbal-herbal yang sifatnya diuretik itu rata-rata tunggal. Kemudian tanah sifatnya menutrisi. Tetapi dia banyak metal-metal atau mineral-mineral di dalamnya. Dan terapi tanah ini baik untuk sembelit, tiroid atau gondok. Ya, ini rumus, nanti baca silakan. Oke, kemudian ini juga api dan angin itu ini rumus 4 unsur. Jadi gini, ketika ada sebuah kondisi penyakit api dan angin, maka ini kategorinya ringan. Artinya apa? Dia panas. Kenapa ringan? Karena ini sebenarnya katakanlah di kop kering saja sudah nggak masalah. Atau dipijat nggak masalah. Atau ditopung nggak masalah. Atau mungkin diusir dengan akupunktur juga akan lebih efektif. Seperti itu. Jadi ini mudah. Mudahnya kenapa? Dengan hanya minum jahe selesai. Itulah penyakit api dan angin. Sebenarnya akan dia membuang daripada panas dan kemudian anginnya. Tapi ketika berhubungan dengan tanah dan air jadi masalah. Tanah gambar lambung menggunakan ginjal gitu ya. Adalah paru-paru. Nah, ini sebenarnya berdekatan. Tetapi tadi kalau sirkulasi darahnya bagus tidak masalah. Tapi kalau sudah tanah itu menutrisi. Banyak penyakit yang sebenarnya butuh nutrisi. Tapi ketika kekurangan nutrisi dia drop. Apalagi fungsi ginjalnya masalah. Kenapa masalah? Karena fungsi ginjal atau air ini sebagai filter daripada penguat tanah. Misalnya gini. Tanah akan baik ketika airnya bagus, gitu ya. Tetapi ketika tanahnya masalah, airnya masalah, tidak ada air di tanah juga akan jadi kekeringan dan sebagainya. Itu rumus rumus maaf TCM lah ya, seperti itu. Jadi tanah yang kering tidak ada airnya akan menjadikan masalah di lambung. Jadinya dia spasem atau mungkin terjadi sebuah penyakit kontraksi otot dan sebagainya. Kemudian air, ketika airnya bermasalah berarti ginjalnya masalah. Sementara ginjalnya berhubungan dengan masalah stamina dan sebagainya. Hubungan 4 unsur dengan organ, tapi api dan angin itu pusar ke atas. Jadi kalau teman-teman sekalian
menangani kasus api dan angin, maka fokus kepada area pusar atau apa ya, bodong ya, atau apa ya namanya, tali pusar lah ya, itu ke atas. Jadi cari saja di area-area atas. Nah, ketika berhubungan dengan tanah dan air, berarti hubungan dengan pusar ke bawah, di ginjal, di panggul, dan sebagainya. Ini juga rumus dasar ketika kita sedang terapi. Sampai jam berapa Zoom-nya? Maaf. Insya Allah sampai jam 10:04. Oke. Nah, ini juga masih banyak soalnya. Ya. Oke, ini ciri-ciri yang sehat nih. Ciri-ciri suhu panas normal ada lagi nih, Pak. Teman-teman sekalian, saya kasih gambaran. Di tempat atau kuadran yang berlawanan di tempat diagnosis. Contohnya begini, jika teman-teman sekalian pada suatu, misalnya kalau dulu saya sering naik gunung, ketika kita naik gunung, kondisinya dingin yang luar biasa, terutama di Gunung Gede itu ya, tapi kita tidak terlalu kedinginan. Nah, ini menjadi sebuah gambaran bahwa kita sebenarnya aman-aman saja. Tetapi ketika kita dingin menggigil luar biasa, sebenarnya tubuh kita tidak seimbang. Begitu juga ketika kondisi di tempat yang panas, kita tidak terlalu panas. Artinya apa? Biasa saja, tidak over keringetan. Nah, ini disebut dengan kondisi normal, gitu ya. Ini disebut. Jadi kenapa disebut kuadran berlawanan dengan tempat diagnosis? Karena tadi sebenarnya orang-orang yang normal itu bisa beradaptasi pada lingkungan. Itu rumusnya ya. Ini diagnosanya adalah api dilawan dengan air. Ketika kondisi panas, maka berikan air. Ini rumus dasar sebenarnya. Ketika dia lidahnya panas, ketika dia mukanya panas, ketika dia badannya hangat, maka berikan solusinya adalah air. Maka terapi air ini terapi yang sifatnya diuretik. Kemudian bagaimana ketika angin muncul, maka kita harus berikan terapinya yang berhubungan dengan tanah. Bagaimana sifat tanah? Itu kelat. Artinya dia akan menutup itu. Dia akan menutup angin yang ada di dalam tubuh kita dengan unsur tanah. Unsur tanah ini berarti berhubungan dengan tadi rasa herbal yang kelat, gitu ya. Begitu. Kemudian bagaimana dengan air? Begitu sebaliknya. Ketika terjadi suatu kondisi over atau ekses daripada air, maka dibutuhkan hangat. Untuk bagaimana caranya supaya diberikan tidak berlebihan cairan. Yang efeknya biasanya akan terjadi pemukakan. Sebuah analogi sederhana, jika airnya banyak, apinya kecil, maka yang muncul adalah uap yang besar. Jadilah dia batuk. Itu rumusnya. Tapi ketika airnya sedang-sedang, apinya juga sedang, maka itu normal. Tapi ketika airnya besar, apinya kecil, itu jadi lama apa istilahnya matangnya. Tapi kalau misalnya airnya sedikit, apinya besar, jadi masalah juga seperti itu ya. Kemudian bagaimana ketika terapi tanah? Sebaliknya sama. Ketika berhubungan dengan masalah tanah, penyakit-penyakit berhubungan tanah, maka kita kasih herbal-herbal sifatnya untuk angin. Gitu ya. Jadi ini rumus bolak-balik saja seperti itu. Nah, aneka cara dosis herbal adalah takaran tradisional bahkan sampai sekarang masih digunakan. Misalnya, bila teman-teman sekalian mencoba untuk membuat herbal, jadi rumus dasarnya sebenarnya di sini. Ya, rumus dasarnya adalah di sini. Jadi kalau misalnya rimpang itu adalah 1 jempol atau sejari, ukurannya itu tadi saya coba ukur, ternyata antara 7 sampai 8 cm. Kalau misalnya dia agak panjang, agak banyak, berarti dia 1 jengkal. Kenapa 1 jengkal? Kalau misalnya yang dijadikan rajanya, yang dijadikan sumber itunya adalah
katakanlah daun dewa misalnya untuk melancarkan sirkulasi darahnya, maka itu boleh lebih banyak gitu ya. Kemudian bagaimana ukuran genggam? Itu 80 gram bobot basah, simplisia basah, bukan kering. Ketika kering akan berkurang sekitar 70-80% gitu ya. Kemudian sejumput, ini biasanya rumus sejumput ini sejumput garam gitu ya. Ukurannya berapa? 0,5 gram. Bagaimana dengan berat badan tadi? Ya, sudah disampaikan di awal, lebih banyak, lebih besar daripada kilo, maka 3-4 kapsul. Berat badannya kurang dari 40 kg adalah 1-2 kapsul. Itu ya. Itu yang mungkin, alhamdulillah, ya, mungkin nanti kita buka pertanyaan. Silakan bagi teman-teman kita sharing. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ke depan kita mudah-mudahan ya sekali lagi kalau memang qadarullah jadi ya kita akan bahas diagnosa tibbun nabawi. Itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf sekali lagi dengan waktu-waktu yang mungkin sudah malam, teman-teman masih melek, masih luar biasa. Saya apresiasi dan saya mohon maaf sekali lagi berkaitan dengan perpanjangan waktu karena di awal kita terkendala jaringan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sekali lagi bisa bermanfaat buat saya pribadi dan buat teman-teman sekalian. Saya kembalikan kepada moderator atau panitia. Silakan. Langsung tanya jawab ini Ustaz. Oke. Silakan Pak. Monggo, Pak. Iya, dari saya Ustaz. Iya, silakan. Kalau ini dengan dosisnya dengan Salim, Salim. Monggo Pak, Monggo Pak Salim. Marang ya.